Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Komsi dari kelas Sosiologi C semester 5. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Hukum mengenai materi hukum dan kekuasaan, dan juga opini dan isu atau fenomena hukum dan kekuasaan yang terjadi di Indonesia. Untuk penjelasannya, langsung saja. Yang pertama ada esensi kekuasaan. Dalam definisi kekuasaan ada dua pandangan. Menurut Alcott Parsons, kekuasaan adalah kemampuan umum untuk menjamin pelaksanaan dari kewajiban yang diakui dengan acuan kepada pencapaian tujuan kolektif. Selanjutnya, kekuasaan merupakan konsep hubungan sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, negara, dan umat manusia, yang dimana konsep hubungan sosial itu meliputi hubungan personal di antara dua insan yang berinteraksi, hubungan institusional yang bersifat hierarki, dan hubungan subjek dengan objek yang dikuasainya. Karena kekuasaan memiliki banyak dimensi, maka tidak ada kesepahaman di antara para ahli politik, sosiologi, hukum, dan kenegaraan mengenai pengertian kekuasaan. Selanjutnya ada esensi hukum. Esensi hukum terdiri dari 4. Yang pertama, hukum diartikan sebagai nilai. Victor Hugo mengartikan hukum sebagai kebenaran dan keadilan. Hukum dalam konteks nilai berarti memahami hukum secara filosofis, karena nilai-nilai merupakan abstraksi tertinggi dari kaidah-kaidah hukum. Yang kedua, hukum diartikan sebagai asas-asas fundamental dalam kehidupan masyarakat. Definisi hukum dalam perspektif ini dikatakan bahwa hukum merupakan kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam peradilan. Yang ketiga, hukum diartikan sebagai kaidah dalam kehidupan masyarakat. Hukum sebagai seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang, atau suatu kumpulan aturan sosial yang mengatur perilaku lahir dan berdasarkan pertimbangan. Yang keempat, hukum diartikan sebagai kenyataan atau dasein dalam kehidupan masyarakat. Hukum sebagai kenyataan sosial mewujudkan diri dalam bentuk hukum yang hidup atau the living law dalam masyarakat atau dalam bentuk perilaku hukum masyarakat. Perilaku hukum terdiri dari perilaku melanggar hukum atau pelanggaran hukum dan perilaku menaati aturan-aturan hukum. Selanjutnya ada 3 bentuk manifestasi hubungan hukum dan kekuasaan. Yang pertama, hukum tunduk kepada kekuasaan. Bahwasannya hukum bukan hanya menjadi subordinasi kekuasaan, tapi juga sering menjadi alat kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan memiliki supremasi terhadap hukum, yang berarti hukum dalam konteks ini merupakan susunan yang dibuat oleh pihak yang kuat untuk mempertahankan kekuasaannya. Yang kedua, kekuasaan tunduk kepada hukum. Artinya kekuasaan berada di bawah hukum dan hukum yang menentukan eksistensi kekuasaan. Dalam pemikiran hukum, tunduknya kekuasaan kepada hukum merupakan konsep dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Konsep itu dirumuskan dalam terminologi supremasi hukum. Dan yang ketiga, ada hubungan timbal balik simbiotik antara hukum dan kekuasaan. Dalam hal ini, hubungan hukum dan kekuasaan tidak bersifat dominatif, di mana yang satu dominan atau menjadi faktor determinan terhadap yang lain. Tapi hubungan pengaruh mempengaruhi yang bersifat fungsional. Artinya hubungan itu dilihat dari sudut fungsi-fungsi tertentu dan dapat dijalankannya di antara keduanya. Dengan demikian, kekuasaan memiliki fungsi terhadap hukum dan sebaliknya hukum mempunyai fungsi terhadap kekuasaan. Selanjutnya, opini atau pandangan saya mengenai hukum dan kekuasaan dan juga isu atau fenomena yang terjadi di Indonesia. Pada realitanya, hukum di Indonesia masih jauh dikatakan baik atau mungkin sering diperbincangkan atau dikatakan hukum di Indonesia ini masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah, atau ketundukan hukum pada kekuasaan menjadi suatu alat bagi kekuasaan itu sendiri dan menjadi suatu kekuatan agar tetap terus menguntungkan bagi pemegang kekuasaan. Contohnya pelemahan KPK yang dari dulu sampai sekarang masih bersikeras untuk melemahkan KPK
yang dimana ini menjadi suatu keberuntungan bagi pemegang kekuasaan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.